Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen berkata, evolusi Hao Yue hampir selesai. Coba lihat. Cai melihat ke arah di mana Long Hao Shen menunjuk dan Hao Yue tidak lagi diam, tubuhnya telah tumbuh begitu besar sehingga bahkan lebih besar dari naga. Panjangnya sudah lebih dari 40 meter, dan setiap lehernya semakin tebal. Sisik ungu mengeluarkan kilau yang kuat. Bau samar menakutkan menjulang. Kedua belas pengawal suci takut untuk tetap dekat dengannya. Dua tonjolan raksasa di tepi terluar terus bergetar, dan ujungnya mulai mengeluarkan cairan ungu. Rupanya, ada juga dua kepala. Ketika mereka tumbuh, evolusi Hao Yue akan selesai. Long Hao Shen berkata, Hao Yue dalam proses evolusi tampaknya telah menyerap kekuatan khusus di dunia ini. Hubungan di antara kita tidak dapat memberitahu aku dengan jelas apa kekuatan itu. Tapi aku yakin ini bukan elemen kegelapan yang kotor atau elemen api di dunia ini. Itu harus menjadi jenis kekuatan yang berbeda. Seolah-olah itu adalah kekuatannya sendiri. Cai mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Hao Shen. Baik Kaisar Dewa Iblis dan makhluk zombie di sini ingin membunuh Hao Yue, tampaknya Hao Yue setelah pertumbuhan penuh akan memiliki ancaman besar bagi mereka. Jika Hao Yue benar-benar sekuat itu, akankah? Long Hao Shen menghela nafas sebelum dia memeluk pinggangnya yang ramping dan berkata, Hao Yue adalah saudaraku yang baik. Yang bisa aku lakukan hanyalah mempercayainya. Haruskah dia ditinggalkan karena keraguan tentang kekuatan masa depannya? Aku tidak mungkin melakukan itu. Jadi, aku tidak punya pilihan. Dan aku juga percaya bahwa di kehidupan sebelumnya, Hao Yue mungkin yang mereka sebut Austin Griffin. Tapi dalam hidup ini, itu hanya saudaraku yang baik Hao Yue. Kontrak darah tidak hanya membawa hubungan di antara kami, tetapi juga fakta bahwa aku telah mengubah sifatnya. Selain darahnya yang mulia dan kuat, sebagian darinya adalah darahku. Cai mengangguk lembut. Oke, apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu apapun itu. Meskipun sampai sekarang Long Hao Shen tidak tahu asal-usul sebenarnya dari Hao Yue, dia tidak ingin menyelidiki lebih lanjut. Tidak peduli dari latar belakang apa Hao Yue berasal, seberapa kuat itu sebelumnya, betapa merusaknya itu. Itu masih saudaranya. Mungkinkah dia begitu takut dengan kekuatan Hao Yue di masa depan dan melawannya? Hampir selesai, kata Long Hao Shen tiba-tiba. Pada saat yang sama, 9 garis ungu dan emas di dahi Long Hao Shen muncul dalam sekejap. Cahaya ungu dan keemasan yang intens menerangi bahkan beberapa meter dari daerah sekitarnya. Cai juga kaget. Aura menakutkan yang sama dengan Hao Yue tiba-tiba muncul pada Long Hao Shen, yang bahkan menggetarkan domain pemurniannya. Saat berikutnya, kilatan cahaya ungu melintas, dan Long Hao Shen langsung pergi ke tubuh Hao Yue. Cahaya ungu dan keemasan mulai menyebar dari dahinya, dan dalam sekejap, itu menyebar kemana-mana. Seluruh tubuhnya menjadi warna yang sama. Perubahan mendadak juga membangunkan anggota kelompok pemburu iblis fajar cahaya lainnya. Ketika mereka sadar, mereka bubar dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka melihat sekeliling mereka dengan lebih hati-hati. Evolusi Hao Yue telah sampai pada saat kritis dan Long Hao Shen tampaknya terpengaruh olehnya. Ini jelas waktu yang paling berbahaya. Namun, kebangkitan Cai yang tepat waktu menjadi tulang punggung kelompok cahaya sang fajar karena kekuatan pemurniannya yang kuat sudah cukup untuk menghalangi. Cai mengarahkan sabit kematiannya di tangan kanannya ke udara dan 3 teratai putih, yang telah dipadatkan, terbang keluar. 3 teratai putih terbang menuju 3 arah berbeda, yang menghadap Hao Yue di tengah dari atas di kejauhan. Bukankah itu teratai yang berkembang? Jika ada serangan dari makhluk zombie, terlepas dari arahnya, teratai akan meledak. Anggota kelompok pemburu iblis fajar cahaya semuanya tahu taktiknya dengan baik.
Para ahli dalam pertempuran jarak dekat itu tetap di luar dan para penyihir itu tetap di dalam. Tanpa ragu-ragu, Chen Ying'er melepaskan gerbang makhluk sekali lagi. Chen Ying'er belajar banyak pelajaran dari pertempurannya dengan Ratu Penyihir dan sekarang dia mengalami kemajuan besar dengan pemanggilannya. Kali ini, hanya satu pintu makhluk yang terbuka, dan makhluk yang sangat istimewa keluar. Itu adalah kuda putih dengan tubuh putih sebening kristal. Terlepas dari warnanya dan putihnya yang cemerlang, ia tampak seperti kuda lainnya. Tapi tidak lama kemudian semua orang melihat betapa kuatnya itu. Kuda itu bergerak dalam sekejap seperti kilat putih. Ia tiba-tiba pergi ke teratai yang tumbuh subur dan dengan lembut menyentuh teratai yang tumbuh subur dengan kepalanya. Itu adalah pemandangan yang aneh. Cahaya putih dari teratai yang tumbuh subur tidak mengusir sama sekali. Kemudian cahaya putih tiba-tiba muncul dari kaki kuda, cahaya putih lembut menyebar. Itu adalah kekuatan pemurnian yang sama dengan Chai-Er. Ini adalah binatang pemurnian. Kuda kematian yang legendaris. Chen Ying'er tersenyum saat dia mengarahkan jarinya ke arah Chai-Er. Binatang pemurnian itu kemudian memandang Chai-Er, dan segera merasakan hubungan yang erat. Ia langsung menuju Chai-Er, dengan kecepatan luar biasa dan mengusap kepalanya ke Chai-Er. Chai-Er sangat gembira ketika dia merasakan aura pemurnian yang tebal dari tubuhnya. Dengan dukungan dari binatang pemurnian, kekuatan pemurniannya sangat meningkat. Jauh lebih mudah baginya untuk melawan makhluk zombie di dunia ini. Mereka ada di sini untuk melindungi evolusi Hao Yue dengan hati-hati. Evolusi Hao Yue juga mencapai saat yang paling kritis. Lapisan ungu dipancarkan dari tubuh Hao Yue terus-menerus. Di atas konvergensi tubuhnya yang besar, Long Hao Shen berada di pusat warna ungu ini. Warna ungu ini adalah pemikiran kehancuran, tetapi karena ikatan darah, tubuh Long Hao Shen dan kekuatan aslinya tidak bertentangan. Kekuatan kehancuran lebih besar dari kekuatan dewa cahayanya. Saat pikiran destruktif ini mengalir deras ke tubuhnya, kemacetan langkah 9 Long Hao Shen dari peringkat 3 jatuh. Kekuatan batin meningkat dengan cepat. Itu terdiri dari kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan serta kekuatan dari Hao Yue. Sisik di tubuh Hao Yue mulai membelah secara bertahap. Sisik yang sebelumnya besar secara bertahap terbelah menjadi potongan-potongan sisik kecil saat tubuhnya tumbuh lebih besar, kemudian tepi atas menjadi 9 garis bersilangan dan cahaya ungu yang dibiaskan berubah menjadi warna magis. Warna magis terus berubah warna. Warna ungu dari sisik Hao Yue sulit dipahami karena berbeda dari setiap sudut dengan kedalaman yang berbeda, yang membuatnya terlihat sangat misterius namun begitu berwarna. Ketika warna ungu ajaib ini berubah menjadi yang paling gelap, kedua tonjolan besar itu semakin bergetar, dan lebih banyak cairan ungu mengalir keluar, sedemikian rupa sehingga bahkan garis-garis yang putus-putus pun bisa terlihat. Aura Hao Yue melesat seperti ledakan. Itu menembus langkah 9 dalam sekejap dan masih terus naik. Dalam sekejap mata, itu lebih dari kultivasi Long Hao Shen. Akhirnya, di gundukan paling kiri, dan kepala besar keluar dan meraung ke udara. Sisik ungu yang sulit dipahami segera dimasukkan ke dalam kemuliaan dan aura Hao Yue berkembang untuk pecah lagi. Dan lalu ada kepala besar lain yang menerobos di sisi kanan. Segera, aura yang kuat menyublim lagi. Tubuh Long Hao Shen tidak dapat dilihat karena telah ditutupi oleh cahaya ungu sepenuhnya. Dan tubuh Hao Yue tumbuh lebih besar, panjangnya mencapai lebih dari 50 meter dan berubah menjadi monster. Dua kepala baru Hao Yue juga memiliki warna yang berbeda. Kepala besar di sebelah kiri berwarna emas gelap dengan hanya satu mata di atas kepala. Dibandingkan dengan kepala lainnya, itu jelas lebih besar dari sepertiga kepala. Tanduk terbesar panjangnya 2 meter. Kilau logam itu tangguh. Satu mata itu terus-menerus mengirimkan warna emas. Itu adalah mata emas. Kepala besar di sisi lain berwarna hitam keunguan, tetapi tidak gelap. Di sudut kepala, ada bola petir yang terus-menerus bersinar, mengungkapkan sifat-sifatnya sendiri.
Kepala besar itu memiliki satu tanduk, berbentuk kilat di bagian bawah, dan bola dunia di bagian atas yang tampak seperti tomat. Setelah dua kepala besar ini muncul, 6 kepala besar lainnya juga berturut-turut terangkat, 8 kepala besar pada saat yang bersamaan. Pemandangannya terlalu spektakuler. Tubuhnya yang besar seperti gunung dengan sisik ungu ajaib dan 8 kepala yang masing-masing mewakili 8 elemen. Itu terlihat benar-benar menakutkan. Hao Yue saat ini memiliki aura yang lebih tinggi daripada Raja Ksatria Zombie, sekitar langkah 9 dari peringkat 7. Lapisan cahaya ungu naik di udara yang berangsur-angsur mengembun dan menjadi awan ungu di sekitar tubuhnya. Awan ungu menyebar perlahan. Suasana kehancuran yang menakutkan secara paksa memenuhi udara. Segera seluruh langit berubah menjadi ungu. Bahkan ada matahari ungu di atasnya. Anggota kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya semua memandang Hao Yue dan merasa terengah-engah. Hao Yue menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak bisa mengukur kekuatan aslinya. Tidak ada yang tahu sejauh mana tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang menakutkan telah dicapai. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh anggota kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya adalah Long Hao Shen. Tingkat kultivasi Hao Yue sudah melampaui Long Hao Shen dan dengan suasana kehancuran yang begitu kuat, bisakah Long Hao Shen mengendalikannya? Cai dan yang lainnya juga sangat prihatin dengan Long Hao Shen. Tubuhnya yang kuat disangga oleh anggota tubuhnya, dan 8 kepala meraung lagi. Matanya sebelumnya dalam warna yang berbeda, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ungu pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Hao Yue memuntahkan napas ungu ke Long Hao Shen, yang tergantung di udara. Apa yang sedang dilakukan Hao Yue? Wang Yuan bertanya dengan gugup. Kita harus mempercayai penilaian Hao Shen, kata Cai sambil menatap pemandangan di kejauhan, meskipun dia diam-diam gugup. Bahkan jika ternyata Hao Yue akan melawan Long Hao Shen, mereka sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Meskipun Hao Yue diharapkan untuk mendapatkan kekuatan setelah evolusi, tidak ada yang menyangka akan sekuat ini. Tapi Hao Yue segera meyakinkan mereka. Cahaya keemasan keunguan berkilauan di udara, seperti permata emas keunguan yang tergantung di tubuhnya yang luas. Cahaya keemasan keunguan yang tebal mendarat di tubuh Long Hao Shen dan 9 garis cahaya keemasan keunguan di dahinya mulai bersinar lebih terang. 9 garis mulai sedikit menonjol, menyusut sedikit dan kemudian tetap kokoh di dahinya. Kali ini, 9 garis emas keunguan tidak hanya muncul sementara, tetapi mereka menempel di sana seperti tato. Aura Long Hao Shen juga berubah. Meskipun tidak seperti wabah Hao Yue, tingkat kultivasinya juga terus meningkat. Pada saat ini, semua pakaiannya telah menghilang, dan dia berwarna ungu dan emas. Jantung keabadiannya berdetak kencang di dadanya dan cahaya putih bersinar di dalam cahaya keemasan keunguan. Ini mewakili tempat di mana Long Hao Shen berada dan itu adalah salah satu rahasia terbesarnya. Ada juga cahaya putih di dahi, bahu, pinggul, lutut, dan sikunya. Dan dari atas tulang belakang Long Hao Shen yang memanjang ke bawah, setiap titik cahaya putih mewakili sebuah lubang. Ini mewakili kekuatan Long Hao Shen. Awalnya, hanya ada 39 titik cahaya putih pada tubuh Long Hao Shen. Tetapi seiring dengan kekuatan Hao Yue, lebih banyak cahaya putih mulai muncul ke tubuh Long Hao Shen. 45, 46, 47, 49. Dalam sekejap mata, Long Hao Shen telah dipromosikan ke langkah 9 peringkat 4. Sekali lagi, dia melampaui Cai satu langkah lagi ke depan dan dia akan mencapai langkah 9 peringkat 5. Jika dia memasuki langkah 9 dari peringkat 5, itu akan menjadi lompatan besar. Efek ikatan darah terungkap sepenuhnya saat ini. Long Hao Shen dan Hao Yue saling melengkapi. Satu pertumbuhan juga membawa pertumbuhan ke yang lain. Kali ini, Hao Yue berubah dari 6 kepala menjadi 8 setelah evolusi, kekuatannya meningkat seperti ledakan.
Tingkat kultivasi Long Hao Shen juga meningkat lebih dari jumlah semua evolusi sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan keunguan Long Hao Shen bersinar terang, dan kemudian, semua lubang di tubuhnya semua menyala, dan bahkan untuk sementara cahaya putih berubah menjadi emas keunguan. Lubang-lubang ke-50 pada tubuh Long Hao Shen dengan berani muncul. Langkah 9 dari peringkat 5. Long Hao Shen akhirnya berhasil menembus ke langkah 9 peringkat 5. Kekuatan Hao Yue membantunya menerobos 2 tingkat kemacetan. Semangat terus meningkat, tetapi tingkat kenaikan mulai menurun secara signifikan. 51, 52, 53. Sampai 57 lubang muncul, akhirnya berhenti meningkat. Cahaya keemasan keunguan juga menjadi stabil. Pada titik ini, jumlah total kekuatan spiritual Long Hao Shen menjadi yang tertinggi di antara Federasi Kuil. Dengan jantung keabadiannya, kekuatan spiritualnya melampaui Ksatria Suci Langit Berbintang, Yang Hao Yu. Cahaya bersinar dan menyatu. Aura Long Hao Shen juga berangsur-angsur stabil. Warna ungu dari 8 kepala besar Hao Yue berangsur-angsur menghilang, masing-masing mengembalikan warna aslinya. Dan matanya sangat ramah. Rupanya, itu tidak mengubah perasaannya terhadap Long Hao Shen setelah evolusi. Sinar ungu dan emas perlahan menyatu. Hanya 9 garis cahaya keemasan keunguan yang tercetak di dahi Long Hao Shen yang tidak memudar. Kemudian Long Hao Shen perlahan membuka matanya. Matanya masih emas jernih, tetapi saat dia membuka matanya, ada kilatan samar ungu di bagian bawah matanya. Mata Long Hao Shen menjadi warna ungu di bagian bawah dan bagian atas berwarna emas. Long Hao Shen memandang Hao Yue di bawah tubuhnya dan terkejut. Bukan hanya karena kekuatan dan tubuhnya yang indah tetapi juga tingkat pertumbuhannya sendiri yang meningkat. Lubang spiritual meningkat dari 39 menjadi 57 yang menjadikannya manusia pertama yang mencapai ini. Dengan bantuan tahta keabadian dan penciptaan ilahi dan Hao Yue, untuk pertama kalinya, Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan spiritualnya juga menyublim, dan pecahnya kekuatan spiritualnya yang paling mengejutkannya. Kekuatan mental bawaan Long Hao Shen berbeda dari orang biasa, lebih kuat dari orang biasa. Dan kali ini, setelah evolusi Hao Yue, kekuatan mentalnya langsung meningkat lebih dari 2 kali lipat. Evolusi ini memang sangat kuat. Tiba-tiba, 2 kepala baru Hao Yue, kepala emas gelap di kedua sisi, dengan hanya 1 mata yang bersinar begitu terang, saat berikutnya, Hao Yue dengan tubuh lebih dari 50 meter, menghilang. Hah! Long Hao Shen merasa ada yang tidak beres. Ketika Hao Yue muncul lagi, tubuhnya berada ribuan meter jauhnya, di langit. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak. Dalam cahaya ungu, 2 sosok muncul di depan Hao Yue. Bukankah itu ksatria penghakiman dan raja penyihir? Bagaimanapun, beberapa dari mereka masih tidak mempercayai janji Long Hao Shen dengan sepenuh hati. Pada awalnya, mereka berencana untuk diam-diam menyerang dan memberi mereka kejutan tetapi karena 3 teratai putih yang tergantung di udara, mereka hanya bisa diam-diam mengintai. Mereka berdoa dalam hati agar Long Hao Shen bisa menepati kata-katanya. Ketika mereka melihat bahwa evolusi Hao Yue telah selesai, mereka merasa seperti telah mengalami kengerian yang sama 6.000 tahun yang lalu. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka masih tidak bisa menyembunyikannya dari Hao Yue. Ketika Long Hao Shen selesai meningkatkan langkahnya, Hao Yue segera melancarkan serangan. Kepala emas gelap yang baru memberikan sentakan keras, dan serangkaian tanduk tunggal melesat di atas kepalanya, berubah menjadi 18 bilah logam cahaya yang menakutkan dan menebas ksatria penghakiman dan raja penyihir. Pada saat yang sama, kilatan emas keluar dari 1 matanya yang menyerang mereka berdua. 7 kepala lainnya tidak melakukan apa-apa selain tampak mengancam. Begitu tubuh Hao Yue muncul di hadapan Raja Ksatria Penghakiman dan Ratu Penyihir,
cahaya ungu tua berubah menjadi cahaya besar yang menghalangi jalan mereka dan membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ratu penyihir menjerit dan melipat tangannya di depan dadanya. Gelembung ungu meluncur keluar saat dia mencoba menangkal kilatan emas. Namun, gelembung itu tidak punya waktu untuk mengambil tindakan apapun sebelum warna emasnya pecah. Cahaya langsung menyinari dirinya. Ratu penyihir berubah menjadi patung emas di udara. Kemudian dipotong oleh 18 bilah logam besar di udara. Pada saat ini, jika Raja Ksatria bersikeras untuk melarikan diri, masih ada kesempatan. Bagaimanapun, Hao Yue baru saja berevolusi, dan semua kemampuannya belum stabil. Target pertama adalah Ratu Penyihir. Adalah mungkin untuk keluar dari lingkaran cahaya ungu bahkan jika dia di langkah 9 peringkat 7 benar-benar tertahan oleh elemen Hao Yue. Namun, Raja Ksatria Zombie tidak melakukan itu. Begitu dia menyingkir, dia berdiri di depan Ratu Penyihir. Pedang ungu dan hitam besar terangkat dan berubah menjadi cahaya langit untuk menangkal serangan Hao Yue. Dentang keras terus meledak di udara. Raja Ksatria Zombie dikalahkan oleh kepala gelap dan emas baru Hao Yue. 7 kepala Hao Yue lainnya meraung, dan cahaya ungu cerah menyebar dari tubuhnya yang besar.